ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Saya heran ada manusia yang mabuk agama sehingga sikap kemanusiaannya ini punah tanpa disadarinya. Mereka berpikir dengan menjadikan negara Islam Indonesia akan mengalami kemurnian, kesejahteraan, kemajuan, serta keamanan selayaknya hidup di surga. Dan bagi orang yang mabuk agama ini juga berpikir dengan bersyariatkan Islam, maka negara ini hidupnya sudah suci tanpa dosa. Kalian tahu kan, si pengusung khilafah alias kadrun yang mabuk agama ini paling gemar membuat diskriminasi sepihak. Dan tanpa disadari oleh umat Islam secara mayoritasnya, Islam terkesan buruk di mata umat beragama lainnya oleh ulah para kadrun yang mempengaruhi Islam pada umumnya. Dan sayangnya, pemikiran kadrun sudah mampu mempengaruhi Islam moderat yang tinggal di negara kita. Itu sebabnya juga, apapun ulah para kadrun, pengusung khilafah, dan kaum intoleran di negeri ini sudah menjadi kewajaran dan kebiasaan. Terkadang saya berpikir, ini negara model apa ya? Jelas-jelas penentang kebinekaan kok masih dibiarkan bebas berbicara di media untuk menularkan virus ideologinya yang menyimpang. Saya jadi berpikir, jangan-jangan tubuh pemerintahan ini sudah benar-benar dalam kendali kadrun pengusung khilafah ya? Jika benar demikian, umat Islam di Indonesia sudah dalam kondisi darurat toleransi nih. Karena logika sekelas profesor seperti Egy Sujana saja sudah terbalik tuh isi kepalanya. Kepala di kaki dan ceker di kepala. Yang menghina negara malah pemerintah negaranya pasrah sama yang kuasa. Giliran yang menghina agama, pemerintah cepat banget ambil tindakan hukumnya. Pucing deh pala Barbie lihat panggung sandiwara negara ini. Negara lain sudah ke bulan, di sini masih demen sama hayalan belah bulan. Kecenderungan Egy Sujana lebih suka bersilat lidah daripada berbicara fakta. Egy Sujana mengemukakan secara terang-terangan bahwa Pancasila, sila pertama dari 5 butir Pancasila itu hanya milik umat Islam saja. Duh, gemes nggak tuh kelakuannya? Enak bener bilang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Parah tuh otak kadrun ya. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun berbeda-beda suku, ras, bahasa, dan agama, tapi tetap satu di dalam negeri Indonesia tercinta. Jadi, negara ini bukan hanya milik agama Islam. Dan surga itu juga bukan milik umat Islam. Jadi, mulutmu sampai berbusa-busa ngatain kami non-muslim jadi keraknya neraka pun bukan kamu dan agamamu yang menentukan. Bahkan kami non-Islam justru menolak keras surga impian umat Islam. Puas? Sangat tegas, jelas, yang tidak memilih Islam, yang tidak mencari agama itu selain Islam, itu ditolak. Begini nih, kalau orang yang sudah mabuk agama dari perkataannya saja jauh dari keobjektifan, maka isi kepalanya tidak sinkron dengan ucapannya sendiri. Heh, Pak Egy, siapa yang menolak non-Islam? Ditolak dari apa? Yang jelas dong kalau ngomong, jangan kayak orang mabuk lem begitu. Maksudnya, umat non-Islam ditolak Allahmu gitu? Atau ditolak negara? Gak jelas banget sih ngomongnya. Kalau begitu coba tanya sama Allahmu, apakah non-Islam itu bukan ciptaan Allah? Lalu, kenapa ada non-Muslim di dunia ini, Dul? Perlu kau tahu ya Pak Tua, kami non-Islam punya Tuhan sendiri. Yang jelas, Tuhan kami bukan Allah negeri Mekah seperti yang tertulis dalam kitabmu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 91. Anda orang mana Pak Egy?
Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul dalam kurung kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Surat Asy-Syura ayat 7. Jika wahyu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab untuk memberi peringatan pada orang Mekah dan sekeliling Mekah, saya sebagai orang Indonesia, jika wahyu itu disampaikan kepada saya dengan bahasa Arab, tentu saya tidak mengerti, kecuali Al-Quran bisa disampaikan kepada orang Indonesia sesuai bahasa kita. Nah, ini jauh berbeda dengan kitab yang saya imani sesuai kalimat ilahi kepada manusia. Roma 16 ayat 26-27. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apapun itu sukumu, warna kulitmu, dan bahasamu, serta keyakinanmu, Dialah pencipta yang sejati, yang perkataannya mengandung berkat dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi sangat jauh kandungannya. Dan pencipta sejati justru datang kepada orang yang berdosa, bukan justru mengutuki orang berdosa tanpa memberi rahmat. Bicara rahmat dan pengampunan bukan sekedar klaim tanpa fakta, dan itulah yang meyakinkan saya untuk sama sekali kurang mempercayai sesembahan Anda sebagai Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat, Pak Egi. Yesaya 43 ayat 11-12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, dan demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Apa kurangnya Tuhan saya yang bukan sekedar Tuhan penyelamat, tapi Dia sendiri juga yang memberitakan kabar baik itu melalui firman-Nya yang hadir ke dunia menjadi manusia, agar kita manusia yang berdosa memperoleh pengampunan dosa. Sifatnya bebas, nggak perlu memaksa dengan kata-kata selain Kristen harus dibubarkan. No, ya. Cukup kalimat firman itu sendiri yang berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ketegasannya, firmanlah yang akan menghakimi kamu, bukan mulutmu, ya. Pak Egi Sujana harus belajar sama saya soal kepercayaan dan iman maupun ketaatan. Oleh sebab itu, Tuhan pencipta kami orang Kristen memiliki gelar sejati yang maha pengasih, lagi maha pengampun dan penyayang, bukan maha brutal dan pelaknat. Oke? Matius 9 ayat 12-13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Pak Egi, kalau bicara tentang keselamatan itu nggak usah mesti mengutuki umat atau agama lain, ya. Lebih bagus kamu promosikan keselamatan di dalam Islam itu seperti apa. Nggak perlu memaksa membubarkan agama orang lain. Jadi kalau kami non-Islam tidak diterima di surganya Allah Anda, maka kami juga sepakat bahwa kami bukanlah ciptaan Allah dan kami tidak butuh surga Islam, karena kami juga punya Tuhan dan surga sendiri. Lah, apa hakmu menghakimi kami sebagai orang yang tidak sepaham dengan keyakinanmu? Apa hakmu ingin membubarkan keyakinan kami non-Islam, Pak Egi? Kalau soal selamat dan tidaknya, coba mati duluan, geh. Kalau sudah sampai surga balik lagi ya, kasih tahu kami non-Islam. Nabimu saja belum bisa bangkit, fanatik amat sih mbah. Dan siapakah kamu yang merasa punya hak atas keselamatan akhirat kami? Hei, Egi Sujana. Jadi hanya Islam. Saya kira logikannya sangat turunan logik gitu loh, dari konsep tauhid, la ilaha illallah
Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang pantas jadi Tuhan itu cuma Allah. Maka ajarannya pun yang disebut Islam ya satu-satunya dong. Masa Tuhannya Allah terus pakai ajarannya yang lain? Bagaimana? Nggak logik, nggak objektif, nggak sistematis jadinya. Nah itu, masa ajaran non-Islam dipaksakan harus ikut ajaran Islam? Ya nggak logik lah. Makanya buka kacamatamu Pak D. Jadi kalau siang jangan kau sebut malam. Ketegasan dalam Islam itu cuma menghakimi umat lain, setahu saya itu ya. Karena kalau tegas bicara ketuhanan dalam Islam pun belum ada kejelasan gimana dibilang tegas. Mari kita lihat. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27, dan kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Coba, tegasnya di mana ini? Kalau kalimat penciptaan saja itu menggunakan kata kami. Coba, kalau bicara doktrin tauhid yang logik itu seperti apa Pak Dejana? Atau model begini, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Apakah model seperti ini yang ada katakan tegas dan jelas? Dialah Allah yang Maha Esa, siapa yang bicara? Dialah. Di sini tidak ada ketegasan Allah Anda mengatakan akulah Allah yang Maha Esa. Makanya belajar tentang ketauhidan dalam Alkitab pasti jelas dan tegas. Nih simak ya. Dalam Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi bukan kalimat Allahmu yang menggunakan kata kami. Terus kejelasan dan ketegasannya di mana Omegi? Kalau cuma hanya ngomongin masalah ketuhanan yang esa, berkali-kali saya sudah menyampaikan Alkitab kami ini ada bejibun ungkapan itu. Contoh salah satunya adalah dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lah, situ cuma modal satu ayat Al-Ikhlas doang kan? Atau modal ungkapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam Keluaran 3 ayat 6 lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Alkitab tidak menyebut Allah Muhammad, Allah Ismail dan Allahnya Ibrahim. Sebab Allah Muhammad, Allah Ismail dan Allah Ibrahim itu Allah negeri Mekah, Allah yang memiliki rumah Ka'bah. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Mari kita baca. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, ya. Bahasa Arabnya fal ya'budu rabb hadzal bait. Dalam Quran surat 106 ayat 3. Dan kami Kristen juga bukan penyembah Allah Mekah yang taunya cuma hanya bahasa Arab doang. Lihat nih datanya. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Dalam Quran Asy-Syurat ayat 7. Jadi clear ya, jangan paksa umat lain harus beragama sesuai agama orang Mekah. Sehingga tidak mungkin toleransi. Nah gitu loh, itu teori saya tuh. Objektivitas, sistematis, dan toleran. Islam tidak toleran. 1 detik kemudian nyebut toleran. Si Pak Dejana ngomongnya kayak orang lagi mabuk lem. Kalau tidak objektif, dipastikan tidak bisa sistematis. Kalau sudah tidak sistematis, tidak mungkin orang bisa toleran terima. Nggak mungkin. Dalam apa aja. Kecuali ada unsur pemaksa. Tekanan politik, tekanan ekonomi, tekanan hukum. Kurang lebih 3 itulah kalau
dijabarkan lebih jauh. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini jangan sampai kita dianggap radikal dan intoleran sebagaimana yang sering dituduhkan. Bagaimana mau intoleran, orang Allah maunya begini kok. Tidak diterima, ditolak. Dan di akhirat dia rugi. Maaf ya, kalau boleh jujur, saya melihat Egy Sujana ini memang sebenarnya orang rada-rada gitu ya. Makanya sengaja dipakai oleh oknum yang rada-rada juga, supaya berani frontal bicara, sekaligus berani malu untuk bicara dengan gaya sok kalem, padahal justru memamerkan kebodohannya sendiri. Lebih tepatnya urat malunya itu sedikit tertutup sama kacamatanya lah. Kan jelas-jelas dia yang mengatakan selain ajaran Islam harus dibubarkan. Artinya ada unsur pemaksaan kan? Makanya saya bilang dia mabok lem. Kepalanya tidak sinkron dengan ucapannya sendiri. Dari sejak dulunya bahwa agama itu banyak, kok maksa satu agama saja? Soakan otaknya. Ya, di sini diistilahkan khosirin. Jadi dia di akhirat fi akhirati minal khosirin. Nah, gitu. Rugi. Nah, ruginya itu gimana? Nah, ini penting juga ini. Tidak bermaksud saya mengobrak-abrik doktrin yang siapapun, tapi kita sering doktrin demi nusa bangsa, bahkan demi negara, nyawaku siap. Sia-sia nanti kalau kau mati demi nusa bangsa, tidak karena Allah, tidak karena jihad fisabilillah, rugi kau di akhirat, ditolak amalannya. Nah itu serius itu konsekuensi logis berpikirnya. Gini ya Pak Dejana, selama antum ini masih mabuk lem agama, otakmu jauh dari kewarasan. Maaf ya, saya juga harus jujur berbicara pada Anda, dikarenakan Anda ini masih berputar-putar dalam tempurung katak. Artinya mainmu tuh kurang jauh Pak D. Yohanes 3 ayat 35-36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tapi dalam kitabmu menyangkal fakta bahwa Allahmu tidak beranak karena bingung harus beranak dengan siapa. Maka baca ini. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Nah, secara tegas Alkitab mengatakan yang tidak percaya anak Allah, yaitu Sang Firman yang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia, akan mengalami kematian kekal fix ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, Alkitab secara jelas mengungkap orang di luar Kristus tidak ada terang melainkan gelap. Dan orang kalau di dalam kegelapan itu suka panik, jumpalitan, nubruk sana, nubruk sini, macam keledai liar. Dan keledai liar gak tahu arah tujuannya. Jadi, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.